Kalau untuk online sih udah ada di Singapura, Malaysia, terus Filipina ya. Terus di Brazil juga udah ada. Taiwan udah ada juga. Oh, udah ada. Berarti sekarang mau ekspansi bikin offline store-nya masih di Asia ya? Tapi bukan di Indonesia. Di luar negeri sih. Di luar negeri ya? Di luar nagreg. Di luar nagreg. Selatan berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, welcome back to my YouTube channel. Selatan berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, ya ini tamunya untuk part kedua. Kita mau ngobrolin bisnis yang dijalaninya ya. Kalau kemarin kan dia ngejelasin forum yang diketuainya. Sekarang ngobrolin bisnis yang dijalaninya. Oke, kenalin dulu tapi kenalin lagi. Tetap sama, nama saya Eki Pebi Krismawan, asal Cangkuang, Kabupaten Bandung. Oke, nah jadi Tuan Eki ini adalah founder dari Business Explore Store Project. Nah, ke apa? Tools buat outdoor ya? Ya betul. Perlengkapan outdoor. Alat-alat untuk orang-orang healing atau outdoor. Outdoor ya. Itu gimana sih awal terciptanya pengen bikin usaha itu? Apa karena saya tahu ini Tuan Eki ini tinggal soalnya di daerah gunungnya, rada jauhnya. Betul. Apa karena itu pertamanya? Awalnya saya bisnis memproduksi alat-alat outdoor karena hobi gitu. Hobi waktu itu pas zaman saya mengerjakan skripsi masih S1, saya melihat banyak orang yang menggunakan barang-barang yang bagus ya untuk yang suka naik gunung ataupun camping. Lalu terinspirasi bagaimana saya bisa membuat sebuah produk yang bisa digunakan juga gitu oleh teman-teman yang suka bepergian ke gunung ataupun untuk mendaki, camping, traveling gitu. Oh iya, karena awalnya rasa atau gimana ya, pengen kan kompetitor yang satu itu ada banyak sih sebetulnya kompetitor ya. Ya apa karena ada yang kurang sih, gua bikin lah biar bisa meluas gitu pasar. Awalnya karena hobi sebetulnya, terus kayaknya brand ataupun usaha yang sejenis ini masih kurang gitu secara pilihannya gitu, pilihan untuk brand-brand yang memproduksinya gitu. Jadi masih bisa kehitung istilahnya, ya, masih bisa betul. kehitung. Kirain emang karena pernah ada apa? Karena gua udah menjiwai nih diam di pegunungan atau enggak, tetap rumah saya jauh dari gunung, cuma di bukit sih. Di bukit ya. Pernah sih saya waktu kuliah itu di endorse gitu ya, kalau bahasa kerennya itu oleh salah satu brand lah di Bandung. Terus saya pikir saya ingin lebih maju, saya ingin mempunyai brand sejenis juga gitu, agar hasil dari sebuah perjuangan dan proses yang dilakukannya itu bisa lebih terasa gitu dampaknya. Mandiri ya. Udah berapa lama itu? Merintisnya itu di 2015, sekarang udah 2023 ya, hampir kurang lebih 8 tahun mungkin. Cuma mulai fokus untuk menjiwai si Explore ini di tahun 2016 setelah saya lulus kuliah gitu. Terus saya merintis usaha ini dengan modal yang cukup, mungkin waktu itu hanya 700.000 ya. 700.000 itu Ya. cukup buat modal bikin apa tuh? Dari awalnya 700.000. Waktu itu hanya memproduksi 3 item saja gitu, dengan kuantiti sama 3 item. Jadi 3 jenis 3 item tiga juga. item gitu. Oh, apa aja sih itu awalnya? Awalnya itu saya memproduksi tenda, plyseat, rain cover. Place itu apa ya? Plyseat itu semacam tenda darurat yang bisa digunakan untuk alas tenda, di bisa bawahnya digunakan untuk terval ataupun bikin tenda darurat gitu dengan dimodifikasi secara sendiri. Oh, emang ini Tuan Eki itu kuliahnya emang di jurusan itu? Bukan, saya kuliahnya sebetulnya di politik gitu, di Jauh bisa. di FISIP ya. Jomplang ya, jomplang. Ya kadang kan ilmu yang kita punya itu kadang-kadang tidak relate dengan kehidupan kita gitu. Kehidupan kita ya, itu hanya bekal ilmu aja ya. Betul. Buat memperluas relasi juga tambah. Nah itu belajarnya dari mana sih? Belajarnya saya secara otodidak. Jadi saya tidak berguru sih untuk yang di bisnis waktu itu, karena
Untuk memilih mentor bisnis, saya belum terpikirkan. Terus saya hanya melihat tutorial-tutorial di YouTube. Terus waktu itu pun saya mulai gabung ke forum kewirausahaan pemuda. Terus ikut FKP yang kemarin dibahas itu. ikut di Kadin. Terus silaturahmi dengan teman-teman di HIPMI ataupun dengan wirausaha muda yang lainnya. Oh, itu awalnya 3 item ya. Nah, itu belajar tutorial dari YouTube juga. Atau emang keluarga tuh pernah ada yang usaha gimana atau gimana? Kalau keluarga saya yang punya usaha banyak. Terus awalnya saya hanya ngobrol ringan dengan teman saya, teman mendaki lah istilahnya ya. Yeah. Terus kebetulan dia bisa menjahit, bisa bikin pola. Terus yang satu bisa bikin branding lah atau ngedesain. Terus ya saya coba maksimalkan dengan peluang yang ada, dengan kemampuan yang ada. Lalu saya racik, ya alhamdulillah sih bisa membuahkan sebuah produk itu meskipun hanya dengan 3 item dan kuantitinya hanya 3 piece waktu itu. Cuma ternyata ketika saya coba bikin iklan di salah satu marketplace terus di media sosial, respon pasar itu begitu bagus waktu itu. Respon pasar begitu bagus ya. Iya. Ada nggak? Ini kan baru ngerintis ya. Iya. Baru merintis terus ada nggak teman seperjuangan yang benar-benar dia tuh rela gitu ngebantuin? Kan biasanya kalau orang yang ngerintis tuh mana ada yang mau gitu, gaji juga nggak gede misalkan, ngebantu juga nggak ada sih beberapa, cuma ada ya beberapa. Terus ada juga yang ikut dari saudara misalnya. dari saudara, ada yang ikut gabung kemarin juga pas bisnis saya sedang scale up, tapi ujung-ujungnya hanya memanfaatkan saja sih. Ujung-ujungnya tetap cuan ya. Cuan. Itu berapa tahun lamanya sampai sekarang kan hampir dari diseriusin 2016 berarti udah hampir 6 tahun ya. 6 tahunan. Itu udah sampai berapa item, apa aja sih? Kurang lebih sekarang Explore ini mempunyai 139 SKU atau item produk yang diproduksi. Oh, produk yang diproduksi itu 16 item ya sampai 139. sekarang tuh. 139. Ini kan namanya Explore nih. Ya. Begitu simpel gitu ya. Tapi kayaknya ada filosofinya gitu, begitu Explore dikit ya. Sebetulnya namanya itu agak panjang sih, Explore Store Project gitu. Jadi sebetulnya pengennya sih mereknya Explore, tapi karena kebutuhan legal aspek jadi nggak bisa sih. Oh, ada yang udah pakai. Banyak yang udah pakai, jadi yang udah pakai. saya pakai kombinasi kata dengan Explore Store Project. Store projectnya di bawah ya, di bawah ya. Nah, ini selama 6 tahun ini kan saya lihat wah brandingnya bener ya, promonya edan-edanan gitu ya, dari mulai biasa sampai ke besar gitu ya. Itu gimana sih prosesnya sampai bisa ngedatengin misalkan influencer, Instagram apa? Selebgram. Nah, selebgram terus kayak musisi yang udah ternama. Itu prosesnya sampai kepikiran ke situ gimana tuh? Prosesnya sejalan dengan si berkembangnya si brand. Terus memang saya sih percaya pada proses dan teruslah berproses, karena ternyata bisnis itu semakin besar banyak orang yang akan memanfaatkan bisnis kita, tapi kita harus memfilter hal tersebut gitu ya, karena pada ujungnya sebuah bisnis ini harus menghasilkan sebuah profit yang menguntungkan gitu. Terus kenapa banyak influencer selebgram? Karena memang jejaring terus kita tidak sengaja ketemu di coffee shop, terus tidak sengaja ketemu di tempat wisata gitu, tiba-tiba ya bisa kolaborasi, bisa kerjasama gitu, bisa saling menguntungkan juga gitu. Itu emang buat target market ya, jadi berbagai genre ya, tidak hanya dari musisi, artis atau apa aja, yang penting dia selebgram gitu ya, atau influencer. Pernah nggak selama 6 tahun ini dicederai sama misalkan ada karyawannya yang jahil, misalkan bajak gitu ya, siga produknya banyak mungkin ya, cuma saya sih tidak akan membuat hal ini menjadi sebuah kerumitan gitu. Selama hal tersebut tidak mengganggu ekosistem dari Explore, tidak akan dipermasalahkan. Cuma ketika dia langsung berkaitan dengan secara legal, ya mungkin saya akan memproses hal tersebut. Jadi kemarin pun ada sih beberapa kasus, cuma belum selesai sampai sekarang pun. Ya mungkin itu nanti tim legal saya sih yang akan urusnya. Pernah nggak ada yang ngejiplak gitu? Waktu kemarin ada sih beberapa PT mungkin ya yang ikut pengadaan atau tender ke pihak pemerintah.
Jadi mereka mengambil foto produk dari foto produk Explore. Terus mereka tidak sadar gitu bahwa ketika diklik foto misalkan di Google itu kan bisa ada kata bisa saja foto ini memiliki hak cipta. Copyright ya. Copyright. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan foto produknya, tapi logo dalam foto produk. Oh, Karena ada logo gitu. dihilangkan logonya. Enggak, tetap digunakan tapi ditutup. Tapi kan ketahuan karena kita mempunyai file asli gitu. Iya, seperti itu banyak ya masalah-masalahnya. Nah, ini proses-proses dari perjalanan itu dari awal kan ngerintis dan memang benar-benar ditujukan dari marketplace online. Karena kan boleh dibilang kantornya jauhnya ke gunung gitu, ke bukit, lumayan jauh juga jaraknya. Lumayan sih. Ya. Kalau buat bikin offline kayaknya agak membutuhkan waktu soalnya. Ya kalau untuk offline yang pertama dari segi modal itu memang harus cukup ya. Terus kita pun udah ada sih toko offline di Jalan Soreang ya, sama di Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran. Kalau untuk offline, terus kita pun akan launching sebuah toko di luar negeri, tapi masih saya rahasiakan sih. Oh, masih rahasiakan. Weh, hebat banget nih. Awalnya kan Explore ini sudah hadir di 8 negara secara offline ya. Secara online. Secara online maksudnya. Secara online ya. Ya. Terus saya memanfaatkan submission dari program marketplace. Ada penawaran dari pihak pelanggan, mereka tertarik dengan produk yang kami produksi, ya coba kita direct, terus mereka ingin kerjasama dengan kita, ya kita terima ketika kerjasama tersebut bisa saling menguntungkan gitu. Oh iya. Nah ini apa, negara mana aja? Kalau untuk online sih udah ada di Singapura, Malaysia, terus Filipina ya, terus di Brazil juga udah ada, Taiwan udah ada juga. Oh udah ada, berarti sekarang mau ekspansi bikin offline store-nya masih di Asia ya? Tapi bukan di Indonesia. Di luar negeri sih. Di luar negeri ya? Di luar nagreg. Di luar nagreg. Itu kan modal awal 700.000. Nah ini karyawannya berapa orang nih? Kalau sekarang kita ada pemangkasan karyawan ya. Hah? Kurang lebih untuk di manajemen ini ada 8 orang karyawannya, terus di produksi kurang lebih ada 35 orang. Ini mah awal, yang awal banget. Oh yang pas awal banget. Awal banget mah saya jadi Spiderman, jadi semua serba sendiri gitu ya. Serba sendiri. Tapi produksi udah ada yang urus gitu. Yeah. Jadi waktu itu saya dari mulai bikin iklan, bikin konten, jadi admin gitu, nge-packing juga, jadi kepala gudang juga gitu ya. Itu waktu kecuri berapa banyak tuh? Apa? Waktu yang kecuri kan kuliah juga. Ya pulang kuliah sih, karena kan kalau kita kan jualan di online itu fleksibel ya. Iya. Nggak harus standby, ya paling kita scroll di pemberitahuan di smartphone, baru kita balas, baru kita proses. Per 1 tahun itu sama sendiri. Waktu usaha jalan 2 tahun udah dibantu sama keponakan gitu. Sampai sekarang dia masih tetap aktif, masih aktif gitu membantu. Ya. Nah ini perjuangannya dari awal itu kan dari mulai apa ngulik itemnya ya sampai sekarang hampir berapa tadi tuh 300 lebih? 139. 139. Nah itu tuh modal dapat dari mana tuh? Apa emang apa? Dari pengeluaran yang pertama terus diputar gitu? Ya atau? dari keuntungan yang didapatkan dijadikan tambahan modal, terus ada bantuan dari pihak pemerintah, terus dibantu juga oleh orang tua untuk penambahan modal gitu. Privilege dari orang tua juga. Ya betul. Karena ternyata ketika bisnis itu semakin besar, maka produk yang kita sediakan itu harus semakin banyak. Semakin banyak dan modal pun harus semakin besar. Nah betul. Misalkan agar stoknya itu aman. Misalkan kalau stok produk udah di bawah 12 piece ya kita harus restock. Kalau tidak ya menjadi sebuah ancaman bagi kita pemilik toko online, karena kan bisa saja si tokonya ya, jadi kurang. menurun, ratingnya jadi jelek gitu sih. Jadi trustnya jadi menurun. Perjuangan itu kan lumayan ya, hampir berapa tahun tuh sampai dapat enaknya? Belum, yang namanya usaha nggak ada dapat enaknya ya mungkin. Kalau dalam usaha sebetulnya ada enaknya ada enggak gitu, karena sistem kerja kita itu sebagai founder itu ternyata 24 jam ya. 24 jam, tapi kebanyakan lebih masif di online ya kayaknya. Masih di online kalau penjualan, cuma udah beberapa kali kita coba submission juga di offline ya untuk penjualan offline. Terus pelanggan itu bisa datang langsung ke workshop, ke studio ataupun ke kantor, atau juga langsung ke toko di Soreang sih.
Sorengnya di mana? Tokonya Explore. Di dalam kedai kopi The Hands. Itu tuh dekat Tol Seroja ya? Ya, sebelum masuk ke gerbang tol Seroja. Nah, kalau di Pangandaran itu pantai apa? Timur Di jalan Pantai Barat dekat Hotel Krishna. dekat Hotel Krishna. Iya. Nah, itu bisa sampai yang awalnya dari gunung, kenapa tiba-tiba ke laut oge? Nah, itu saya juga bingung ya. Diambil dua-duanya ini Ya. pasarnya. Gunung diambil, lautnya diambil. Ya. Cuma segmennya ternyata berbeda ya untuk peminat di alat-alat outdoor dan untuk outfit di pantai. Jadi saya mempunyai sebuah kebijakan bahwa ternyata harus dipisah dari segi brand ataupun merek ya. Jadi saya membuat brand baru gitu. Namanya Beach Explore. Jadi yang Beach Explore ini kita lebih fokusnya untuk memproduksi outfit di pantai gitu. Karena kan untuk alat-alat pendukung berkegiatan di pantai apa sih? Karena kan sedikit gitu ya. Misalkan perahu nggak mungkin lah kita produksi perahu gitu untuk saat ini. Misalkan papan surfing ya belum saatnya. Jadi saya dan teman-teman lebih fokusnya untuk membuat daily outfit untuk di pantai sih, dari mulai short pants, terus t-shirt, gitu, terus bucket juga. Oh iya, itu masih baru ya Beach Explore itu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih ya. Nah, kembali ke Explore Store nih. Dari Explore Store ini Tuan Eki berhasil berangkat kemana gitu karena misalkan ekspansi di luar daerah Bandung sambil apa istilahnya sambil outing lah gitu. Enggak sih. Jaring. Kalau saya sih belum pernah jauh pergi dari negeri ya paling hanya di wilayah Pulau Jawa saja sih. Pulau Jawa saja gitu ya. Karena saya menemukan sebuah keindahan tersendiri gitu ketika saya bisa mengelilingi Pulau Jawa lah minimalnya, cuma belum tercapai. Oh ya, baru beberapa ini ya Daerah ya. Itu sambil membranding Explore kan? Udah di daerah mana aja tuh? Masih sekitar Jawa Barat paling. Oh ya gitu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur paling. Oh gitu. Dalam satu ini misalkan dalam satu periode 1 tahun itu ada target nggak untuk? Ada sih, ada target yang kita lakukan. Contohnya untuk di 2022 kemarin, misalkan targetnya di 4M gitu. Terus untuk secara offline, secara online, terus secara offline misalkan di 500 juta gitu. Ya terus kita harus membuat sebuah formula marketing gitu agar target-target yang sudah kita tentukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau segmentasi dari Explore Store itu kan gunung ya, apakah itu terbatas atau tetap ada hal-hal yang baru di dunia itu? Sebetulnya untuk alat-alat outdoor itu terbatas. Cuma untuk sekarang kan peminat kunjungan wisata itu meningkat ya semenjak pandemi ini mulai beres. Jadi segmennya itu bertambah gitu. Yang dulu itu berkegiatan ke luar ruangan atau pergi ke hutan, pergi ke gunung itu hanya dilakukan oleh kaum muda ya. Ternyata sekarang itu banyak misalkan ibu-ibu, bapak-bapak, lansia juga gitu untuk berkegiatan di luar ruangan karena mungkin ada kenyamanan tersendiri yang bisa diberikan oleh keindahan alam di Indonesia. Ingin menikmati alam dengan outfit yang enak juga kan, membutuhkan itu. Nah, waktu kemarin pandemi kan 2 tahun tuh ya. Ini salah satu market yang tidak mati ini Explorer. Gak mati kan? Itu mah hanya kebetulan saja. Iya, itu gimana sih? Kan awalnya dari peralatan camping outdoor dan tiba-tiba merubah konsep ya? Bukan merubah konsep, jadi saya merespon terhadap pandemi yang berlangsung di Indonesia. Jadi ada sebuah kelangkaan APD yang harus dituntaskan. Jadi saya mencoba untuk membantu produksi APD ya. Terus respon pasar ternyata bagus gitu karena APD yang kita produksi itu berwarna-warni seperti pelangi. Karena kan kalau satu warna itu kurang indah ya. Jadi ketika kita melihat sebuah pelangi maka kita akan terpana dan melihat sebuah keindahan. Nah, sebuah keindahannya terinspirasi dari situ ya. Nah, terus inspirasi dari situ karena saya melihat artikel di salah satu media di luar negeri. Jadi ternyata di sana itu konon katanya APD-nya itu berwarna. Jadi saya coba adaptasi di Indonesia dengan memproduksi APD secara berwarna-warni. Dan akhirnya di situ dapat jackpot ya. Nah, alhamdulillah sih. Ya. Jadi mungkin saya menjadi salah satu orang yang diuntungkan secara tidak langsung dengan adanya pandemi. Melihat peluang itu ya. Melihat peluang karena kan ketika ada peluang sebetulnya peluang itu disebabkan oleh sebuah masalah. Jadi
ketika ada sebuah masalah maka kita harus tuntaskan dengan sebuah solusi. Jadi solusinya itu saya membuat APD karena ada sebuah masalah dalam keberadaan APD itu yang Produk APD produk itu yang kurang ini ya, waktu itu. kurang variatif istilahnya, kurang variatif ya. Alhamdulillah sih kita masih ada income yang masuk gitu selama pandemi juga. Jackpot lah bisa dibilang itu. Berkah itu ya. Sampai hewan di kebun binatang pun bisa merasakan Bisa gitu merasakan keberkahan pas itu dari ya, pas APD. pandemi ya. Iya. Lumayan lama kan itu 2 tahun. Iya 2 tahun. Terus kita pun pernah mengirim 7 ton sayuran ke kebun binatang Bandung gitu. Oh gitu ya, karena berkah dari situ ya. Bukan, karena ada sebuah masalah ternyata di sana pun. Masalahnya itu stok bahan baku konsumsi hewan di kebun binatang Bandung itu sangat tipis gitu. Terus ada sebuah isu yang mana ada salah satu satwa yang akan dijadikan pakan untuk binatang buas di sana gitu. Oh. Jadi saya Mengerikan. coba koordinasi dengan pihak kebun binatang, terus makanan apa yang paling urgent di sana yang dibutuhkan. Ternyata semua jenis makanan untuk satwa itu urgent. Jadi saya memilih salah satunya itu menyumbangkan sayuran di ke kebun binatang karena ternyata waktu itu harga sayuran sedang menurun gitu. Menurun ya. Dan Jadi- karena jarang orang pergi keluar juga kan. Ya, terus banyak tempat kuliner yang tutup. Ya. Jadi penggunaan sayuran untuk topping makanan yang berkuah itu jadi kurang. Jadi harga sayuran di petani itu bisa dikatakan rentan murah. Jadi ya saya coba beli Memanfaatkan gitu. dari profit itu juga ya, dari pas Covid tahun itu. Selama 2 tahun itu berkahnya berarti benar-benar makna explore tuh dapat ya dari situ, bukan hanya explore dari keindahan alam yang mau diproduksi, tapi explore apa kebutuhan dan masalah yang ada di sekitar kita ya. Iya, kan bisa kita bermanfaat gitu ya. membuat sebuah gerakan explore care waktu itu, Explore terus social movement juga, terus bikin sebuah apa ya explore foundation. Explore Foundation kayak gitu. Itu ada kegiatan rutinnya nggak? Misalkan kayak orang-orang kan sekarang ada sedekah Jumat kayak gitu. Kalau kita lebih ke responsif sih, jadi tidak ada kegiatan yang terjadwal. Jadi ketika kayaknya nih kita harus terjun, ya udah kita terjun. Seperti kemarin kita bikin sebuah konten yang mana kita membayar orang Ya. atau follower yang melakukan menyukai postingan, mengkomen postingan, membagikan postingan gitu untuk disalurkan ke Cianjur. korban gempa Cianjur. Cianjur dengan mengklik, like, sama komentar gitu. Komentar dan membagikan postingan dijadikan story. Jadi mereka dibayar. Jadi seolah-olah mereka yang sedekah tapi sama kita dibayar. Oh, dibayarnya kayak Iya, gitu. itu jadi. Sedekahnya kayak gitu. Lewat ini ya. Lewat per klik itu ya, bisa Iya, lewat disebut per klik. di sosial media ya. Oh, oke. Boleh disebutin nggak produk-produknya ada apa aja? Produk dari Explore ini ada hemok atau ayunan gantung, ada flysheet, ada tenda, ada kursi lipat, ada sleeping bag, ada matras, ada raincoat ya. Terus ada jas hujan, ada juga kemeja, jaket, rompi dan yang lainnya. Oke. Kalau range harga nih dari berapa range? Harga termurah mulai dari 75.000 sampai 350. Ini ada semua di marketplace dari mulai oranye, hijau. Ada di semua marketplace. Namanya apa? Explore Store Project. Explore Store Project ya. Ini lamanya nih, logonya nih. Jangan sampai ketukar nih. Ya, Explore bisa Store di Project. searching juga sih di Google. Jadi nanti muncul pilihan marketplace-nya. Marketplace-nya muncul ya. Untuk website Website sedang kita konstruksi, sedang kita benerin karena kemarin juga kita mencoba submission ke website, cuma trafficnya masih kurang. masih kurang karena ada yang lebih easy ya, lebih easy ke marketplace. Marketplace kan banyak potongan ongkos kirim, tetapi keuntungan dari seller itu berkurang karena belum ada kebijakan yang mengikat dari pemerintah. Jadi marketplace itu sebetulnya membebankan sih dari segi biaya admin, biaya layanan, terus biaya pajak juga dibebankan kepada seller. Cuma kita belum menemukan sebuah titik terang gitu, dalam artian UMKM ini ditarif untuk bayar pajak oleh pihak marketplace, oleh pihak pemerintah. Tapi pelayanan apa yang bisa diberikan pemerintah terhadap seller online gitu atau penjual online? Karena kita itu diberikan sebuah rating oleh pembeli, tapi pembeli tidak bisa memberikan rating ke jasa kirim, ke
ke yang mempunyai marketplace. Oh, keresahannya seperti itu ya. Keresahannya itu karena saya rasakan hal ini harus diselesaikan gitu. Ketika UMKM itu sangat diagung-agungkan ketika pandemi, ketika berlangsungnya sebuah wabah, ketika terjadinya sebuah penurunan dari daya jual pembeli ataupun minat dari pembeli, kita pun harus bisa memberikan sebuah solusi gitu ke UKM ataupun ke orang-orang yang melakukan penjualan secara online dengan adanya aturan ataupun ada sebuah regulasi yang jelas dari pihak pemerintah. Itu kan struggle ya dari mulai modal 700.000 tuh sampai bisa MM-an gitu. Gimana sih tipsnya itu? Karena kan benar-benar perjuangan pisan itu. Ya ternyata bisnis itu perlu perjuangan. Perjuangan memerlukan sebuah waktu dan waktu akan menghasilkan sebuah proses jangka panjang, dan dalam setiap perjalanan ataupun sebuah proses kita akan menghadapi sebuah rintangan ataupun hambatan yang harus kita hadapi. Jadi intinya kalau kita sedang menjalankan sebuah bisnis ya harus tetap konsisten, jangan mendengarkan omongan dari luar, dan kita harus percaya gitu bahwa bisnis kita itu akan bertumbuh gitu. Cuma kita harus menunggu gitu momennya, harus tetap semangat sih intinya. Semangat intinya. Pernah nggak di tengah-tengah stuck gitu aja, malas bisa. Pasti ada sih, cuma ya kita harus lawan gitu karena kan terkadang kita pun tidak bisa berdamai dengan diri sendiri gitu, dalam artian ya sebelum kita menganggap orang lain sebagai kompetitor, ternyata kompetitor dalam diri kita sendiri untuk kemalasan tersebut tidak bisa kita lawan. Dan saya mempunyai sebuah konsep bahwa bisnis yang saya jalankan itu saya tidak mempunyai kompetitor, meskipun kompetitor menganggap saya sebagai kompetitornya. Oh, jadi lempeng ini orang lempeng terus jalani bisnis ini ya. Lurus aja, ulah clear. Itu kan lumayannya waktunya tercuri dari mulai waktu gitu sampai mungkin punya doi ke waktu. Ada sih yang dekat gitu, ada yang dekat, ada yang datang, ada yang pergi gitu. Datang dan pergi silih berganti, tidak berhenti layaknya matahari dan bulan gitu. Jadi makna explore tuh benar masih explore ya. Tapi kita jangan melakukan explore kamu gitunya, menjelajahi kamu gitu, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau udah sah boleh. Udah sah boleh. Ya maksudnya waktu juga tercuri ya. Kadang nggak ada kepikiran buat apa gitu, meluangkan waktu lebih lah. Pernah nggak misalkan lagi sibuk-sibuknya bisnis gitu, doi lo ngapain tuh, gua nggak keurus nih, lo mau ngapain bisnis? Nggak sih, saya mencari wanita itu yang tidak ribet gitu, yang bisa mengerti dan menerima apa adanya, bukan ada apanya. Oh, udah dapat. Ada kemarin cuma kabur Ini curhatan sedikit kabur ya, ke mana karena kebanyakan pengusaha emang fokusnya bener-bener terus di usaha tanpa mikirin gua nggak mau pacaran dulu, yang penting usaha gua naik dulu lah gitu lah. Betul itu prosesnya hampir gitu ya. Hampir sama seperti itu ya. Tadi seperti yang kemarin saya sampaikan gitu, bahwa menjadi sebuah wirausaha muda itu kita tidak pasti, hidup dalam ketidakpastian masa depan, ketidakpastian penghasilan gitu. Ternyata ketidakpastian jodoh pun betul. Betul ya. Betul. Ketidakpastian jodoh pun. Ya betul. Karena kan banyak orang-orang kita belum open minded gitu ya, dalam artian ingin mempunyai calon menantunya itu yang harus kerja di mana, bertitel, mempunyai jabatan dan lain-lain. Ini maksudnya ternyata jadi seorang pengusaha itu lebih banyak jam kerjanya ya daripada kita banyak yang mikir gini, ngapain kerja kantoran gajinya sakitu-kitu wae nya capek ongko. Padahal jadi pengusaha lebih capek ya. Lebih capek, lebih asik. Ternyata hidup itu penuh warna ketika kita berwirausaha gitu. Karena kan saya pernah kerja juga selama 3 tahun, jadi penghasilan flat itu, terus hidup kita diatur oleh jam kerja waktu. Makanya saya untuk di tempat usaha pun kepada teman-teman ya masuk kerjanya jam 9 gitu. Terus mereka bisa santai-santai lah, nyantai, yang penting kerjaan beres ya. Hak dan kewajiban mereka itu terpenuhi ya. Yang penting mah keringatnya jangan sampai bercucuran. Kering. Betul. Nah, yang paling dekat apa sih yang mau dikeluarin ini? Kita akan merilis sebuah produk baru. Sebetulnya itu ada beberapa item ya, ada varian dari kemeja outdoor, terus dari jaket,
Terus dari flysheet dengan model yang baru juga, ada jas hujan juga sih sebetulnya. Terus kita pun akan melakukan launching ya toko pertama di luar Indonesia gitu nanti di bulan Maret. Di bulan Maret? Ya. Oh, sebelum Ramadan ya? Insya Allah itu pun kalau lancar. Karena kan awalnya itu mau dilakukan launchingnya itu pertengahan Januari 2023, cuma diundur gitu. Diundur karena ada beberapa trouble gitu yang harus diselesaikan dulu. Oke, udah ada berniat nggak pengen punya toko offline di beberapa kota? Niat sih udah ada, cuma kita lagi menunggu sebuah analisis yang dilakukan oleh tim ekspor juga gitu. Apakah ini menjadi sebuah kewajiban atau tidak gitu untuk dibuka secara toko secara offline? Karena kan memang kalau di online itu lebih luas itu ya jangkauannya gitu. Tapi toko offline pun dibutuhkan ternyata untuk kebutuhan branding, untuk galeri atau untuk contoh produk gitu. Produk apa sih yang paling banyak diminati nih sama orang-orang yang suka ke gunung? Per tahun itu beda-beda ya, beda-beda gitu. Ya, tapi yang bener kan kelihatan dominannya, oh ini laku terus lah ini. Hemok sih, hemok terus jaket. Jaket ya. Ini kan tadi bicara keuntungan ya. Pernah nggak suatu waktu kolaps atau kalau untuk collab alhamdulillah belum pernah terjadi. Cuma paling ada kekeliruan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh tim saya sendiri gitu ya, karena mungkin sayanya kurang mengevaluasi. Misalkan ada salah satu produk yang tidak ke input bahan bakunya gitu. Ternyata itu setelah saya selidiki itu selama 2 tahun. Jadi itu tuh? Jadi si produk kita misalkan kebutuhan untuk membuat produk A misalkan 10 yard, untuk bagian dalamnya itu 10 yard. Ternyata yang dalamnya itu nggak kehitung. Si produk nanti udah terjual hampir 1000 lebih lah untuk di satu marketplace gitu, kurang lebih hampir 4000 piece produk yang udah terjual. Cuma nggak kehitung si inner dalamnya itu. Anjir ieu cai teh. Edan kieu ieu na rugina gitu nya. Tapi sebetulnya rugi, cuma ketutup oleh penjualan yang lain sih. Ya, penjualan yang lain kan itu lumayan. Makanya kita kalau di bisnis itu tetap harus fokus gitu meskipun kita dalam keadaan apapun gitu. Dalam keadaan apapun jangan sampai ngenah teuing gitu ya. Orang jangan lah ya. Cek lagu mah jangan terlena lah. Jangan terlena jadi orang geus aman gitu mah. Ya. Jangan sampai gitu ya, harus terus. Jangan gampang merasa puas gitu. Gampang merasa puas. Itu untuk maintenance-nya dari setiap orang yang kerja di situ emang yang online doang ya yang harus dicek terus? Ada yang kerjanya itu bagian admin, admin marketplace, admin media sosial, terus udah ada host juga, ya juga di gitu. TikTok live udah ada. Ada hostnya, kita udah ada admin host ya. Eksploratornya buat kawan-kawan yang suka mendaki, suka outdoor berwisata lah. Nama ya. Cari aja produknya di Explore Store, udah komplit ya, udah hampir 140 produk. Iya. Pokoknya cari aja di Instagramnya Explore Store Project. Ya, sama jangan lupa cintai produk teman. Nah, cintai produk teman ya, jangan minta jangan gratisan. Cintai produk musuh, bahaya. Tapi kan ada juga, minta orang Mentana kan toko kain, orangnya kainnya menang beli. Nah, gitu kan ya, cintai produk teman dengan membelinya ya, jangan terus-terusan. Jangan memintanya. Nah, kain lagi menang beli, minta. Kayak gitu. Jadi sukses terus buat opening nanti di bulan Maret ya amin. Di luar negeri itu, toko di luar negeri itu. Pokoknya jangan pesimis ya buat usaha mah. Ya, tetap harus optimis dan tetap semangat. Oke, segitu dulu dari kita ya. Ini nggak bakalan cukup sejam ya, masih banyak produknya yang kita bahas. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik.